Success People Indonesia, ketemu lagi di channel Quantumin ini, tempat kamu belajar banyak hal seputar teknologi. Oke, kali ini kita akan lanjut di sesi yang kedua dengan pembahasan tentang basic pemrograman Python. Nah, kali ini kita akan lanjut dengan pembahasan seputar variabel. Di sini cukup menarik karena penggunaan variabel pada pemrograman Python cukup mudah. Kita lihat seberapa mudahnya. Oke, kita ingin menjelaskan kepada kamu apa sebenarnya variabel ini. Jadi secara sederhana kita ingin bilang bahwa variabel ini kita gunakan untuk menyimpan data, nilai atau informasi atau apapun bentuknya. Yang ini nanti kita akan olah berikutnya pada program yang kita buat. Jadi kalau kita ilustrasikan di sini, variabel ibarat wadah atau gelas, atau wadah juga dia bisa dalam bentuk ember, atau wadah mungkin dia dalam bentuk kotak. Tentunya variabel ini kita isi sesuai dengan kegunaan dari wadah itu. Misal kalau gelas, kita bisa isi dia dengan air atau cairan yang bisa kita minum. Jus, kopi, susu, dan seterusnya. Nah, antara jus, kopi, susu itu sebetulnya variabel dengan tipe yang sama, yaitu minuman gitu. Nah, akan sangat berbeda kalau kemudian wadah itu dalam bentuk pot bunga yang isinya adalah tanah. Tentunya agak aneh ya kalau tanah kita isi ke dalam gelas gitu. Jadi di situ ada pupuk, ada tanah, ada pasir, itu bisa kita masukkan ke dalam pot bunga. Tapi kalau jus kayaknya enaknya masukinnya ke gelas deh. Tapi lebih enak lagi kalau jus kita masukinnya ke perut sih ya, biar lebih seger. Oke, sekarang kita lanjut untuk melihat sebetulnya di pengenalan atau materi tentang variabel di Python itu seperti apa sih. Memang kalau kita baca banyak referensi, kamu akan menemukan bahwa variabel itu disatukan materinya dengan tipe data atau data type. Pada video kali ini kita akan membahas ketiga hal ini secara singkat, karena video ini tidak akan memberikan penjelasan panjang lebar, durasinya kita batasi hanya 10-15 menit saja. Yang pertama, tadi ya kita sudah membahas apa itu variabel. Di sini kamu akan mengetahui bahwa variabel bisa kita gunakan untuk menyimpan data. Kalau secara realnya itu sama dengan kamu memasukkan sesuatu dialokasikan ke dalam memori komputer. Jadi memori komputer itu secara fisik ada ya di dalam komputer atau laptop kita. Menariknya di Python, variabel yang kita gunakan bisa kita pakai berulang sepanjang program yang kita buat. Nah, untuk kamu yang mungkin pernah menggunakan bahasa pemrograman lain, atau mungkin sekarang baru menggunakan Python, oke, nggak masalah. Tapi yang ingin saya sampaikan di sini, Python sangat mudah dalam penggunaan variabel. Bahkan variabel tidak perlu dideklarasikan seperti di bahasa pemrograman yang lainnya. Dan variabel juga punya cara pengisian yang juga mudah. Nanti kita akan lihat caranya. Penamaan variabel ini nantinya akan sama sebetulnya kalau kamu sudah terbiasa menggunakan variabel pada bahasa pemrograman yang lain. Biasanya kita tidak bisa mengawali dengan angka atau dengan karakter-karakter yang aneh gitu ya, misalnya tanda dan, kurung. Lalu juga kita tidak bisa mengawali dengan atau membuat variabel dengan nama keyword tertentu yang memang sudah ada di dalam Python. Misalnya kalau sebelumnya kita sudah belajar function print, maka kita tidak bisa membuat variabel dengan nama print. Lalu kemudian nama variabel tidak bisa menggunakan spasi. Dan tentunya yang terakhir yang perlu diwaspadai adalah variabel yang kita buat harus dengan nama yang mudah diingat dan mudah dipahami. Jadi jangan sampai kamu membuat variabel dengan kode-kode tertentu yang kita sendiri nggak tahu apa maksud kode itu. Paling tidak dia mudah kita pahami dan atau mudah kita ingat. Oke, next. Sekarang kita akan lihat tipe data. Nah, ini yang paling penting untuk dipahami dan sangat sederhana sekali sebetulnya, bahwa isi variabel ibarat jus dan tanah atau pupuk tadi, maka isi dari wadah variabel itu bisa kita isi dengan berbagai macam tipe data. Oke, contohnya di sini tipe datanya ada string, numerik, boolean, sequence, mapping, dictionary, set, binary. Tapi karena ini basic, jadi kamu nggak perlu pusing dengan yang lainnya. Kita mungkin hanya akan bahas beberapa saja. Yang paling penting, yang akan paling sering kita gunakan berikutnya, yaitu string, numerik. Numerik terdiri dari tiga jenis, ada integer, ada float, ada kompleks. Kompleks kita tidak akan bahas. Boolean ini penting. Lalu sequence ini nanti ada list, tuple, dan range. Jadi yang warna kuning ini ya, kita akan mulai coba bagaimana ya cara menggunakan variabel dan data type di Python. Jangan lupa persiapkan
compiler Python online-nya, atau kalau kamu sudah menginstal di komputer kamu bisa dibuka. Kita akan langsung sama-sama mencoba. Di sini seperti biasa saya akan menggunakan compiler Python yang online. Jadi tanpa harus menginstal Python terlebih dahulu, kamu bisa menyelesaikan materi basic ini untuk nanti lebih mengenal Python dan melihat bagaimana Python ini menurut kamu mudah atau sulit. Oke, di sini kamu bisa pilih nanti ya. Seperti biasa saya sudah buka REPL.it dan juga Programize, dan juga di sini saya punya Jupyter Lab. Jupyter Lab ini kita harus install Anaconda. Jadi saya sudah install Anaconda Python di laptop saya dan saya pakai IDE Jupyter Lab. Kalau REPL.it kita tidak install. Jadi kamu cukup buka di sini ada REPL.it/language/Python. Oke, kita langsung mulai di sini. Baik, saya akan coba buat variabel. Variabelnya saya kasih nama X. Jadi ini penamaan variabel. Lalu variabelnya saya isi dengan nilai 23. Jadi untuk mengisi variabel kita gunakan tanda sama dengan. Nah, setelah itu spasi dan nilai atau isi dari variabel. Biasanya dalam bahasa kerennya disebut value. Jadi variabel X dengan value 23. Nah, 23 ini dalam Python dikenal dengan istilah numerical tadi, atau lebih spesifik lagi ini namanya variabel integer. Oh ya, kamu juga bisa tambahkan komen dengan tanda pagar. Komen ini artinya sintaks yang tidak akan dieksekusi oleh Python. Ini biasanya untuk mempermudah kita sebagai programmer untuk menjelaskan apa skrip yang kita buat ini. Kita bisa bilang bahwa ini variabel integer. Lalu kemudian saya buat satu variabel lagi, y. Dia masih sama, kita bikin numerik, tapi dalam bentuk tipe, ini kita tambahkan kata dengan tipe integer. Ini kita bikin 5,4. Oke, lalu saya kasih keterangan ini variabel tipe float. Baik, bagaimana untuk mengecek benarkah? Jadi kita bisa tahu tipe dari sebuah variabel dengan memanggil fungsi type. Type X, kita akan tanya pada Python, dan type Y. Oke, kita run. Python akan memberi jawaban bahwa X adalah integer dan Y adalah float. Nah, selain itu kita juga bisa menampilkan isi dari variabel ini. Jadi misalnya kita panggil di sini isi dari X apa? X isinya apa? Dan di sini kita bisa bilang Y isinya apa. Jadi untuk menampilkan isi atau value dari variabel, kita cukup menuliskan nama variabelnya, tadi X atau Y, di dalam perintah function print. Kita lihat hasilnya. Oke, X isinya adalah 23, betul ya? Dan Y isinya 54. Dan kita bisa tahu di sini bahwa X adalah variabel dengan tipe integer dan Y adalah variabel dengan tipe float. Gimana? Mudah bukan? Baik, silahkan dicoba. Oke, kita lanjut. Sekarang variabel berikutnya, kita juga bisa langsung bilang untuk mengecek tipe string. Tipe teks disebut di dalam Python dengan nama string. Atau mungkin nanti kita bisa lihat dia namanya str. Misalnya seperti hello world yang sebelumnya kita pernah buat. Kita jalanin. Oke, di sini dia bilang hello world itu tipenya string. Oke. Lalu yang berikutnya tadi juga kita sudah membicarakan tentang tipe yang lain ya. Integer sudah, float sudah, string sudah, ada boolean, list, tuple, dan range. Oke. Boolean. Oke, boolean ini cukup sederhana sebetulnya. Jadi boolean ini variabel untuk membuktikan nilainya benar atau salah. Jadi misalnya kita punya variabel check. Kalau dia true berarti dia benar. Jadi true ini adalah keyword yang dimiliki oleh Python. Kita tidak bisa membuat variabel dengan nama true. Oke, bisa dilihat warnanya beda sendiri ya. Jadi true artinya benar. Jadi kalau kita print dari isi check ini, kita print isi dari check ini true. Oke. Lalu kita ubah misalnya dia menjadi false. Lalu kita print kembali check. Nah, sekarang isinya adalah false.
Jadi kita bisa bilang bahwa tanda sama dengan ini adalah bentuk statement untuk mengisi variabel. Kamu bisa perhatikan di sini kita tidak perlu melakukan deklarasi variabel di Python. Jadi kita cukup langsung isikan saja. Tapi perlu diingat bahwa pengisian variabel eksekusinya akan dilakukan secara berurutan. Jadi kalau di atasnya kita bilang cek isinya true, namun di bawahnya kita bilang cek isinya false, maka dia secara berurutan akan mengeksekusi hingga kalau kita tampilkan terakhir, dia akan mengambil isi data yang terakhir yaitu false, bukan true. Oke, jadi kita bisa lihat di sini isi dari cek adalah false. Misalnya ini saya kasih komentar ya. Jadi kalau kita kasih tanda komentar pagar seperti ini, maka kode di baris ke-9 ini tidak akan dieksekusi oleh Python. Variabel dengan nama cek isinya adalah false. Oke, mudah bukan? Baik, itu dia tadi. Nah, sekarang kita akan coba mengulang kembali apa yang tadi sudah kita coba, namun mungkin dalam bentuk yang lebih terstruktur agar kamu bisa lebih memahami dari masing-masing struktur yang ada ini. Variabel dengan tipe data yang penting atau mungkin bukan penting ya, tapi untuk basic kamu akan sering gunakan. Jadi dictionary, set, binary saya nggak akan bahas karena itu nanti akan kita pakai tapi pada level pemrograman yang mungkin lebih advance. Sekarang yang penting untuk diketahui adalah yang warna kuning. Saya akan coba beralih ke Jupyter Lab. Oke, di sini saya sudah siapkan Jupyter Lab-nya. Jadi kita tinggalkan dulu compiler online-nya. Tapi kamu tetap bisa pakai ya compiler online-nya sambil mencoba di video ini. Tapi kita akan coba kasih judul di sini biar kamu bisa lihat dengan enak. Kita kasih judul variabel dan data type. Oke, jangan lupa ini diganti markdown. Oke, kita akan coba mulai dari yang paling mudah, yaitu untuk deklarasi variabel. Oke, kita mulai dari yang paling mudah. Kita akan coba dengan tipe variabel pada Python. Pertama kita akan coba type angka 23 integer. Oke, type 9,5 float. Kita sekarang coba string hello world str string. Saya akan coba kasih contoh cara pengisian yang salah. Misalnya saya akan bilang pass. Oke, di sini akan terjadi error. Nah, kita coba sedikit membahas tentang error di sini. Artinya kalau terjadi error kita tidak usah panik, kita cukup baca di sini bahwa kata test tidak dikenali oleh Python. Jadi dia bilang not defined, dia tidak kenal ini itu apa. Kalau kita hanya bilang test seperti ini, Python mengasumsikan ini adalah variabel. Kalau dia variabel, dia belum pernah disebut di atas ini sebagai apa. Kalau kita mau menuliskan dia sebagai teks, maka harus diapit dengan tanda kutip seperti ini. Oke, bisa kutip 1, bisa kutip 2 ya. Coba kutip 1. Oke, baru dia mengenali bahwa oh ini string. Nah, tapi permasalahannya cara penggunaan nilai-nilai seperti ini tidak bisa digunakan secara berulang. Maka agar bisa digunakan secara berulang, kita coba masukkan nilai-nilai ini ke dalam sebuah variabel.